Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Al-Azmi. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A1 semester 6. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari pemberian Bu Halimatus Sa'diyah, yaitu tugas UAS mengenai praktek metode pembelajaran kelas 7 mengenai bab riya dan nifaq, metode question have a student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Sehat selalu? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas, mari dipimpin terlebih dahulu. Silakan Mas Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen terlebih dahulu ya. Ya. Mas Amin, Mas Umar, Mas Jerry. Oke. Hari ini kalian masih semangat? Semangat ya. Satu kali lagi semangat. Semangat. Alhamdulillah. Kita akan mempelajari mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas 7 mengenai akhlak tercela pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang nifaq. Mari pengertiannya apa? Siapa yang tahu? Pak Mas. Nifaq adalah sikap berpura-pura atau keperhatian. Ya betul. Menafikan sikap atau berpura-pura, menyembunyikan niat kekafiran dan memperlihatkan niat yang suci. Itu yang dinamakan apa? Nifaq. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi riya. Yaitu tujuan kita mempelajari materi riya kali ini supaya kalian bisa menghindari perbuatan ini di kehidupan kalian sehari-hari. Saya ingin kalian membaca 5 menit terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi tersebut. Oke, siap? Riya secara bahasa adalah riya secara bahasa Memperlihatkan atau memamerkan. Itu yang dinamakan riya secara bahasa. Sedangkan riya secara istilah itu adalah perbuatan atau memperlihatkan pada seseorang dengan niat mendapatkan pujian dari orang lain. Itu yang dinamakan riya. Oke, sudah paham? Macam-macam riya itu ada dua. Yang pertama apa? Riya jali. Ya, itu yang dinamakan riya jali. Riya jali itu adalah riya yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Contohnya seperti ketika kalian amal dan memperlihatkan uang kalian supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Itu yang dinamakan riya jali. Yang selanjutnya ada riya apa? Riya khafi. Riya khafi itu adalah riya yang secara sembunyi-sembunyi. Niatnya itu harus tetapi memiliki niat yang begitu tercela pada Allah. Contohnya seperti kalian sholat secara khusyuk tapi memiliki niat untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Itu merupakan contoh dari riya khafi. Selanjutnya dampak perbuatan riya itu apa sih? Menghapus pahala. Itu merupakan kesia-siaan amal ketika melakukan amal yang baik tapi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Mendapatkan dosa besar karena itu merupakan perbuatan yang syirik. Selanjutnya apa? Menimbulkan sifat sombong dan membanggakan diri. Itu merupakan sifat yang tidak bisa diterima dalam kalangan masyarakat. Selanjutnya apa? Merusak wibawa. Nilai kita buruk dipandang oleh orang lain ketika kita melakukan perbuatan riya.
Selanjutnya apa sih yang harus kita hindari untuk menghindari sifat-sifat tersebut? Perbaiki niat, kita memperbaiki niat. Kita harus memiliki niat kepada Allah SWT bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Selanjutnya apa? Dan melatih diri untuk beramal secara ikhlas. Beramal secara ikhlas. Selanjutnya Sembunyikan amal kebaikan. nah itu merupakan seperti sifat yang macam-macam tadi. Selanjutnya apa? Dan terakhir merendah diri. Merendah diri. Ya, selanjutnya Bapak ingin kalian membuat soal secara kertas dan Bapak ingin kalian menulis sebuah pertanyaan, lalu kalian biasa kasih ke teman kalian. Apabila kalian ingin mendapatkan jawaban dari soal tersebut, kasih centang. Bapak beri waktu 5 menit terlebih dahulu. Sudah semua? Ayo geser. Kalian beri centang apabila kalian ingin mendapatkan jawaban. Dan sekali lagi, oke, sudah. Mana yang mendapatkan tanda centang banyak? Oh, Mas Jerry. Coba bacakan pertanyaannya. Bagaimana cara menghindari perbuatan riya dalam beribadah? Bagaimana cara menghindari perbuatan riya dalam beribadah? Kita itu harus melakukan secara ikhlas, bukan semata-mata mendapatkan pujian dari orang lain. Memiliki niat yang tulus pada Allah SWT itu merupakan cara yang kita bisa lakukan untuk menghindari perbuatan tersebut. Oke, Pak. Sebelum Bapak tutup, saya ingin menyampaikan apa sih tadi kesimpulannya itu riya secara bahasa itu apa? Memperlihatkan. Riya secara istilah itu memamerkan atau perbuatan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Riya macam-macam riya tadi apa? Juga riya jadi dari hati. Nah, riya jari itu apa? Secara sengaja, terang-terangan. Yang hati itu secara sembunyi-sembunyi. Itu apa yang harus kita hindari dan perbuatan riya? Perbaiki niat. Melatih diri untuk beramal secara ikhlas. Betul. Terus Sembunyikan amal kebaikan itu menjaga diri. Terus dampak dari perbuatan riya itu apa? Menghapus pahala yang lebih. Terus apalagi? Mendapat dosa besar. Ya, Menimbulkan sifat sombong. ya betul. Terus ada merusak juga. Alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak ingin kalian mempelajari materi tersebut mengenai riya dan nifaq, dan Bapak akan melakukan simulasi atau evaluasi 5 soal esai, 5 pilihan ganda. Minggu depan kita ulangan. Untuk ketua kelas silakan doa ulang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.